سلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati, Perbaiki diri, raih cinta sejati. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Umi Afifah Neri Ulia, yang beliau masih menyempatkan diri untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik ya Umi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teman-teman, jadi pada hari ini Umi Afifah Neri Ulia akan memberikan materi seputar jodoh dicari atau dinanti. Nah, pembahasan tentang jodoh ini memang selalu menjadi perbincangan hangat yang tidak pernah sepi peminat di kalangan muda-mudi masa kini. Seringkali kita merasa gelisah, galau dan merana alias gegana atas penantian kita dalam mencari jodoh. Nah, serta kita juga seringkali bingung bagaimana cara menjemput jodoh dengan baik ya Umi.
Tak jarang banyak muda-mudi menjemput jodoh dengan cara yang tidak Allah ridhoi. Nah, lantas bagaimanakah Islam memberikan solusi perkara hati? Mari kita bahas bersama Umi. Jazakillah khairan, Ukhtina Rifka. Iya. Masya Allah, pembawa acara kita boleh tepuk tangannya? Ya, Masya Allah ya, pembawa acara kita hari ini gak kalah cantik nih dari Umi. Tadi memuji Umi ya, Masya Allah, padahal lebih cantik pembawa acaranya. Pembahasan hari ini terkait tema ya, Masya Allah, jodoh dicari atau dinanti. Umi buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama Umi sayangi dan Umi cintai, seluruh jamaah cahaya hati dimanapun berada, baik yang hadir pada hari ini membersamai Umi maupun sahabat cahaya hati yang menonton dari YouTube. Ya, Insya Allah. Alhamdulillah, semoga seluruh jamaah cahaya hati Allah senantiasa rahmati dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Kalau kita bicara perkara jodoh, itu memang suka membuat akhwat-akhwat senyum-senyum sendiri. Di sini masih banyak yang belum mendapatkan jodoh? Masih ya? Oke. Ya, memang benar apa yang disampaikan oleh pembawa acara kita hari ini. Kalau bicara jodoh memang tak pernah sepi peminat, selalu menjadi perbincangan hangat, ya kan? Apalagi untuk generasi muda-mudi yang suka gegana tadi kalau katanya ya. Gegana itu apa, Mbak? Galau, gelisah, dan merana, Ustazah. Galau, gelisah, dan merana. Memang dalam masa penantian jodoh itu dinanti, membuat para akhwat terutama ya merasakan 3 hal. Apa itu, Mi? Lelah, bingung, takut. Lelah menunggu, bener? Bingung mau sampai kapan nih nungguin terus gak datang-datang ya. Dan takut siapa yang pada akhirnya menjadi jodoh kita. Nah, maka dalam masa penantian jodoh ini perlu untuk kita banyak-banyak bersabar. Apakah bersabar aja cukup? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang jika ada seorang hambanya yang datang menuju Allah dan melangitkan doa meminta kepada Allah. Jodoh itu ada di tangan siapa? Allah. Allah lah yang punya kuasa memberi. Sama halnya seperti rizki ataupun kematian. Kalau akhwat-akhwat di sini sering mendapatkan pertanyaan, kapan nikah? Sering? Nah, pertanyaan kapan nikah ini sama aja seperti kita bertanya kapan mati. Ya, karena memang itu rahasia Allah, hanya Allah yang tahu, maka mintalah kepada Allah. Boleh kita minta jodoh yang tampan? Boleh. Boleh minta jodoh yang mapan? Boleh. Tapi mintalah sesuatu yang tidak akan pernah kita sesali, yaitu jodoh yang baik agamanya. Mintalah jodoh kepada Allah yang selalu punya keinginan belajar lebih baik dalam beribadah, berdakwah maupun membimbing kita menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Carilah jodoh yang mencintai Allah dan dicintai Allah juga Rasulullah, yang berbakti kepada kedua orang tua dan tercermin dari akhlaknya. Kalau dia sama ibunya saja berbakti, insya Allah sama istrinya pun akan memuliakan. Nah, apakah dengan bersabar dan berdoa jodoh datang langsung dari langit? Enggak ya? Maka perlu untuk kita ikhtiarkan. Jadi apakah jodoh hanya dinanti? Tidak. Tapi jodoh juga harus dicari. Dicarinya seperti apa caranya? Apakah dengan mencari di kafe-kafe gitu ya, nyari cowok-cowok yang ganteng, yang tampan, yang mapan? Atau carinya di kajian-kajian supaya dapat ikhwan-ikhwan yang soleh? Atau minta dijodohkan sama orang tua kita? Nah, terkait perkara ikhtiar menjemput jodoh ini dibagi dalam 2 fase. Fase yang pertama ketika kita belum merasa siap untuk menikah. Kalau di Indonesia sendiri, usia ideal perempuan diperbolehkan menikah itu usia berapa? 19 tahun. Di sini udah ada yang 19 tahun? Untuk adik-adik nih ya, ukti-ukti yang di bawah 19 tahun yang masih sekolah terutama gitu ya, sangat penting untuk kita ikhtiar terlebih dahulu dengan memperbaiki diri, memantaskan dan mempersiapkan diri menjemput jodoh terbaik dengan meluruskan niat karena Allah. Lalu gimana Umi? Apakah kita yang udah 19 tahun ke atas ikhtiarnya cukup dengan mencari-cari saja? Tidak. Ikhtiar untuk terus belajar, memperbaiki diri, memantaskan dan mempersiapkan diri kita menjemput jodoh sejati itu tidak berhenti. Walaupun usia kita sudah 20 lebih, 25 ada? Ya. Belum? Oke. Alhamdulillah masih muda-muda semua di sini ya. Iya, tetap harus diikhtiarkan dengan mencari sebanyak-banyaknya bekal ilmu pernikahan. Gitu. Bagaimana sih kita untuk mengikhtiarkan di masa pranikah, saat menikah, atau bahkan bagaimana menghindari perceraian itu terjadi? Itu perlu kita pelajari, termasuk untuk perempuan, ilmu bagaimana mendidik sebuah generasi. Karena dari rahim-rahim kita lah akan lahir pemuda-pemudi ya, generasi Islam yang akan melanjutkan dakwah, risalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Maka kalau kita menginginkan generasi yang solih dan solihah, harus dimulai dari diri kita sendiri dengan mensolihkan diri. Lalu gimana Umi? Gitu kan? Selain belajar kita harus apa? Selain belajar kita harus menambah ikhtiarnya dengan menjalani proses yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu apa, Mi? Ta'aruf itu adalah proses untuk saling mengenal. Dasarnya Quran surah Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Dan proses saling kenal mengenal ini bukan ditempuh dengan cara berdua-duaan, chattingan berdua, jalan-jalan berdua, nonton berdua, bukan. Bukan ya, gitu. Yang dimaksud ta'aruf di sini adalah proses saling kenal mengenal didampingi oleh orang yang sudah menikah. Kenapa harus yang sudah menikah, Mi? Pernah dengar ada orang nyomblangin tapi malah jadi sama yang nyomblangin? Pernah ya? Nah, itu untuk menghindari fitnah tersebut. Maka sebaiknya yang sudah menikah dan pastinya paham bagaimana langkah proses dalam ta'aruf itu sendiri,
supaya bisa membantu untuk kedua calon tersebut terhindar dari zina. Dasarnya Quran surat Al-Isra ayat 32. Ya, semuanya insya Allah sudah tahu ya bahwa Allah saja melarang dengan keras untuk kita mendekati zina. Deket-deket sama zina aja nggak boleh, apalagi melakukan zina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu bagaimana langkah-langkah ta'aruf yang benar, Mi? Yang pertama dimulai dari proses belajar memperbaiki diri. Kenapa? Karena Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nur ayat 26 bahwa laki-laki yang keji hanya untuk wanita-wanita yang keji, dan laki-laki yang baik hanya untuk wanita-wanita yang baik. Setelah proses memperbaiki diri, bagaimana lagi, Mi? Memperbanyak istighfar. Kenapa harus memperbanyak istighfar? Karena bisa jadi Allah belum berikan jodoh kepada kita karena dosa-dosa kita yang menjadi penghalangnya. Dan tidak hanya dalam proses menjemput jodoh, dalam segala ikhtiar, segala urusan, insya Allah wasilah istighfar yang akan mempermudahnya. Gitu. Selain istighfar apa, Mi? Bertaubat, taubatan nasuha. Gitu. Lalu setelah bertaubat apa, Mi? Ini dia yang sering terlupa. Masih ada orang tua? Masih, alhamdulillah. Maka seringkali kita terlupa bahwa tiada senjata yang lebih utama, tiada amal yang lebih baik selain berbakti kepada kedua orang tua. Senjata terbaik adalah doa ibu kita. Yang masih punya ibu, jangan disia-siakan ibunya. Mintalah doa kepada ibu agar dipermudah mendapatkan jodohnya. Dan biasanya orang tua lebih tahu anaknya ini sudah siap atau belum menikah. Ya kan? Maka buktikanlah kepada orang tua bahwa kita memang sudah siap untuk menikah. Gimana mau nikah kalau bangunnya masih kesiangan, sholat subuhnya masih ketinggalan? Gimana mau menikah disuruh bantuin masak ogah-ogahan? Ya, jadi terkadang memang yang pertama harus diyakinkan adalah orang tua kita sendiri. Dan dari orang tua juga kita bisa minta izin, restu, dan rekomendasi. Barangkali orang tua kita punya nama nih calon pasangan yang diridhoi untuk menjadi jodoh kita. Selain orang tua, kita bisa minta rekomendasi ke siapa? Ke asatiza, guru-guru, ustaz-ustazah yang dikenal, murabi-murabiyah gitu ya. Gak apa-apa ditanya aja gitu. Sampaikan niat baiknya untuk menikah dan minta dibantu menjadi perantara juga gitu untuk menjalani proses ta'aruf itu sendiri. Dan proses ta'aruf itu sendiri tidak berlangsung lama gitu. Dari proses mengutarakan intikat baiknya, ya kan, menjalin ta'aruf, menjalaninya itu hanya sekitar 1-2 minggu saja gitu. Untuk tukeran CV ta'aruf, ya kan, bertanya gitu antara satu sama lainnya, dan proses istikharah cinta. Masya Allah. Jangan pernah kita lupakan untuk melibatkan Allah dalam setiap proses ikhtiar menjemput jodoh terbaik versi ini. Mintalah kepada Allah petunjuk untuk diberi keyakinan pada hati kita. Setelah dinyatakan sama-sama mau melanjutkan ke proses berikutnya, maka lanjutlah pada tahap nazar atau bertemunya laki-laki dan perempuan dengan didampingi oleh perantara keduanya. Dan di sana boleh
laki-laki melihat wajah wanitanya, begitupun sebaliknya. Untuk melihat apakah yakin melanjutkan proses selanjutnya gitu. Karena Allah sendiri, Rasulullah pun juga tidak melarang gitu untuk kita melihat wajah pasangan yang ingin dinikahi gitu. Agar tidak disesali nantinya ketika sudah menikah gitu. Nah, tapi jangan pernah jadikan ketampanan atau kecantikan sebagai standar utama. Selama nyaman dipandang ya nggak masalah. Nggak harus selayaknya pangeran atau putri kerajaan gitu ya. Ya, oke. Nah, setelah proses nazar dilanjutkan dengan proses khitbah atau yang biasa kita kenal dengan lamaran. Ada sedikit kekeliruan di masyarakat kita. Banyak yang menyebarluaskan acara lamaran. Padahal yang Rasulullah contohkan adalah menyembunyikan proses lamaran itu sendiri. Kenapa? Ada orang yang lamaran tapi tiba-tiba Allah uji gak jadi nikah banyak? Bahkan bukan hanya proses lamaran, mau akad nikah udah sebar undangan gak jadi nikah ada? Itulah kenapa pentingnya menyembunyikan proses ta'aruf sampai khitbah. Bahkan proses akad disebarluaskan itu hanya kebanyakan ya H-3 atau ada juga yang banyak H-1 baru disebar undangannya. Kenapa? Untuk menjaga itu tadi, kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti itu. Dan proses dari khitbah ke akad itu nggak setahun 2 tahun. Tidak, tapi maksimal diupayakan tidak lebih dari 3 bulan lamanya. Kenapa 3 bulan? Ini sesuai juga dengan proses pengurusan administrasi di KUA. Ada yang pernah coba untuk ngurus administrasi di KUA menikah? Atau ada yang pernah magang di KUA? Udah nanya belum berapa lama prosesnya? Ya setidak-tidaknya 3 bulan lah untuk mempersiapkan segala sesuatunya perkara menikah. Dan menikah selama memenuhi rukunnya sah. Tidak harus diwajibkan dengan membuat resepsi pernikahan yang ratusan juta. Itu nanti setelah akad ada yang disebut dengan walimah. Walimah dalam kesederhanaan selama tujuannya tersampaikan. Apa tujuannya, Mi? Untuk menyebarluaskan bahwa kedua pasangan tersebut sudah halal. Jadi tidak lagi tersebar fitnah kalau lagi berdua, ini orang zina gitu, berduaan. Enggak, karena udah tahu orang-orang kalau mereka berdua sudah menikah. Itu tujuannya. Dan bentuk rasa syukur, bergembiranya kita, bahagianya kita, agar orang-orang juga merasakan kegembiraan yang sama gitu. Bentuk syukur juga ya kan, untuk undang orang-orang, ngasih makan orang-orang gitu ya. Seneng gak kalau dikasih makan? Ditraktir, seneng kan? Nah, seneng banget, iya itu tujuannya. Dan supaya banyak juga orang-orang yang mendoakan gitu. Jadi perkara menikah nggak harus mapan dulu, nggak harus nabung dulu ratusan juta. Apalagi kita sebagai perempuan, sebaik-baiknya perempuan adalah yang mempermudah seorang laki-laki meminangnya. Apalagi urusan mahar. Ada perempuan yang minta mahar rumah, ada. Mobil, ada. Logam mulia ratusan gram, ada. Bahkan kiloan. ada. Boleh nggak? Boleh. Tapi kita juga harus melihat kemampuan laki-laki tersebut yang meminang kita. Jangan sampai karena keinginan kita yang harus dituruti tersebut justru mempersulit langkah ikhwan tersebut meminang kita. Insya Allah rezeki yang menikah akan Allah lipat gandakan dan tidak akan kekurangan selama kita banyak bersyukur dan melibatkan Allah dalam setiap prosesnya. Maka jodoh dinanti atau dicari
Ya jodoh itu harus kita nanti dalam kesabaran, dalam ketaatan, dalam melangitkan cinta kepada Allah, meminta dengan sepenuh hati jodoh yang soleh gitu. Tapi tidak berhenti di sana, kita juga harus mencari dengan mengikhtiarkan, memperbaiki diri, ya, dan menjalani proses ta'aruf sampai akad itu tadi. Hukum walimah sunnah, dikerjakan alhamdulillah baik, tidak dikerjakan pun tidak mengapa. Mungkin itu yang bisa Umi sampaikan, dan jangan pernah lupakan teman-teman bahwa kesabaran dalam ketaatan insya Allah akan berbuah ini. Tujuan menikah adalah ibadah. Kalau ibadah sholat yang 5-10 menit saja Allah atur dengan sedemikian rupa, dan Rasulullah contohkan, apalagi menikah sebagai ibadah terpanjang. Masya Allah. Apakah mungkin Allah dan Rasulullah terlewat mengatur hukum tata cara menikah? Tidak. Semuanya sudah Islam berikan solusi. Tergantung bagaimana kita mau belajar dan mengamalkannya atau tidak. Seperti itu. Jadi, mari sama-sama kita terus memperbaiki diri, mengkaji ilmu pernikahan lagi dan lagi, tidak henti mengikhtiarkan, terutama berpasrah diri melangitkan kepada Allah, meminta dengan sebaik-baiknya doa. Jangan lupakan proses musyawarah dengan orang tua dan guru-guru kita. Gitu. Ya mungkin itu saja yang dapat Umi sampaikan. Semoga bisa kita amalkan sama-sama. Ya jadi jemputlah jodoh dengan ketaatan, bukan jalan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, mukaku kusam banget nih. Muka kamu kusam, cobain deh treatment di Silvaris. Apa itu Silvaris? Ayo cobain aja. Yuk. Jadi, Silvaris merupakan treatment kecantikan kulit wajah. Cukup dengan 15 menit mencoba perawatan ini, kamu bisa rasakan manfaatnya. Hanya dengan merogoh kocek Rp99.000, kamu dimanjakan dengan berbagai perawatan loh. Salah satunya adalah facial wajah, meliputi totok, dan deep cleansing. Setelah itu, ada mode CV ultrasonik yang bisa merangsang pertumbuhan kolagen, membersihkan minyak berlebih, serta membersihkan kotoran dalam wajah. Dan juga RF LED Nano yang mengurangi kerutan garis wajah, kerutan tua, flek hitam penuaan, dan menghilangkan jerawat. Dan yang terakhir, ada mode IMS. Ini yang ditunggu-tunggu, mempunyai manfaat mengencangkan kulit, mengurangi double chin, dan membuat wajah lebih V-shape serta membuatnya halus. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan kontak kami sekarang dan dapatkan harga spesial. Kembali lagi di Cahaya Hati. Perbaiki diri, raih cinta sejati. Alhamdulillah, karena tingginya antusiasme dari para teman-teman yang ikut kajian, mungkin kita buka sesi pertanyaan ya, Mi. Mungkin 3 pertanyaan cukup ya. Silahkan. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan mengangkat tangan dan akan dipilih. Alhamdulillah banyak sekali ya Umi antusiasmenya untuk bertanya. Mungkin langsung dipilih 3 orang ya, Mi? Iya, silakan. Mbak yang pakai baju ungu di sebelah kanan,
Mbak yang pakai baju coklat di depan dan Mbak yang pakai baju hitam di belakang, silakan bertanya satu persatu ya. Umi Vinel. Tanya dong. Ya, jadi nama saya Yuka Kamalia, Mi, dari Tangerang. Saya izin bertanya ya, Mi. Pertanyaan saya ini mengenai konteks menanti jodoh. Jadi gimana sih, Mi, cara kita supaya kita ini bisa paham bagaimana atau seperti apa itu petunjuk-petunjuk atau tanda takdir cinta, supaya nantinya kita ini tidak terjerumus ke dalam ekspektasi yang berlebihan. Seperti itu, Mi. Terima kasih, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Pinel, tanya dong. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aina Mardiah dari Pondok Pesantren. Enggak deng, dari Pondok Cabe gitu kan. Sebelumnya Umi, tadi pembahasannya menarik banget. Saya jadi pengen nanya nih Umi, sekalian curhat kali ya. Jadi kan gini Mi, saya kemarin-kemarin sempat ngejalanin hubungan bertahun-tahun, ya kan ya. Udah gitu, ya kandas lagi gitu. Nggak jauh-jauh ceritanya, ya selingkuh, ya ditinggal nikah, ya pokoknya direbut temen, pokoknya banyak deh Mi ya, pokoknya lah ya. Teman-teman juga mungkin di sini pernah ngerasain kali ya? Pernah. Nah, jadi gini Mi, saya mau nanya gini Mi. Ya Allah, sedih tapi Mi, kenapa hubungan saya selalu kandas gitu Mi? Padahal kan saya kan ibarat kata saya udah mau setia Mi, tapi kenapa ya kayak gagal lagi. Kan kagak gampang ya Mi, maksudnya kan nyembuhin hati. Masya Allah Mi, udahlah gitu aja Mi cerita saya gitu ya Mi, mohon pencerahannya Mi supaya saya bisa lebih tenang dan tegar menjalani kehidupan selanjutnya. Terima kasih Mi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Pinel. Tanya dong. Baik Umi, perkenalkan nama saya Anggun. Saya dari Jakarta Selatan. Izin bertanya mengenai materi yang udah Umi jelaskan. Jadi pertanyaan saya ini adalah bagaimana cara agar kita menyimbangkan usaha dalam mencari jodoh dengan kepasrahan kepada takdir yang sudah Allah berikan. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Umi. Baik, terima kasih kepada Mbak Yuka, Aina, dan Anggun atas pertanyaannya. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada Umi Vinel untuk menjawab pertanyaannya. Jazakumullah khairan untuk teman-teman yang sudah bertanya, dan jazakillah khairan untuk Uktina Rifkah selaku pembawa acara yang sudah mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Umi menjawab. Untuk pertanyaan pertama dari saudari Yuha yang bertanya mengenai tanda-tanda jodoh. Masya Allah, pertanyaannya mewakili kita semua nih sepertinya ya. Yang penasaran, Umi gimana sih caranya tahu dia jodoh kita atau bukan? Gitu kan? Karena kita nggak mau Mi terus-terusan berharap ngayalin dia, tahu-taunya jodoh orang gitu ya. Nah, gimana sih cara taunya? Allah yang menjawabnya dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Ada yang tahu nggak? Enggak. Nah, Allah itu menyampaikan bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dari jenis kita sendiri. Ya kalau manusia pasangannya sesama manusia, gitu maksudnya. Nah, untuk apa gitu? Untuk merasakan yang namanya ketentraman atau sakinah. Jadi sakinah itu sebenarnya rasa tentram, rasa tenang, rasa senang ketika dekat dengannya. Aduh. Ya, jadi gimana Mi cara taunya? Allah bilang Allah akan titipkan rasa cenderung. Gitu. Jadi kalau teman-teman nih punya kecenderungan sama seseorang gitu ya, itu bisa aja jadi tanda-tanda jodoh. Karena Allah pasti berikan yang namanya sinyal-sinyal jodoh.
Gitu. Nah, salah satu sinyal-sinyal jodoh itu rasa cenderung tadi. Sekaligus kita merasa senang, ngerasa tenang gitu, dekat sama dia gitu. Nah, tapi yang namanya perasaan Allah titipkan, berarti kalau sesuatu yang dititipkan itu disebut apa? Amanah. Ya kan? Amanah itu identik dengan apa? Nah, pernah dengar hal terberat selama hidup adalah amanah, tanggung jawab, titipan, itu yang berat. Gitu. Rasa itu anugerah. Rasa itu amanah. Dan pasti setiap manusia akan diuji oleh Allah dengan amanah, dengan rasa. Bisa jadi anugerah, bisa juga jadi musibah. Tergantung bagaimana cara kita mengelola rasanya, mengarahkan rasanya pada yang halal atau yang haram. Jadi boleh gak sih Mi kita punya rasa sama orang? Boleh. Yang gak boleh apa? Mengarahkan rasa itu pada hal-hal yang haram. Jadi gimana cara taunya Mi? 1, tadi ada rasa. 2, apa Mi? Insya Allah kalau jodoh pasti mendapatkan ridho. Ridho siapa? Ridho Allah dan ridho orang tua. Kenapa ridho orang tua Mi? Karena ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Jadi jangan sampai ketika kita udah punya perasaan sama seseorang, nih ya hati-hati. Tapi orang tua nggak ridho, kita bablas aja. Nggak apa-apa kita kawin lari. Waduh. Jangan sampai seperti itu ya. Kenapa? Karena ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Banyak nggak pernikahan yang tidak diridhoi oleh orang tua berakhir perceraian? Adakah pernikahan yang tidak diridhoi orang tua berakhir langgeng sampai maut memisahkan? Jarang Umi temui. Gitu ya. Jadi yang pertama rasa, yang kedua ridho, yang ketiga apa Mi? Yang ketiga adalah keyakinan di dalam hati kita. Melalui apa? Melalui istikharah. Mintalah petunjuk sama Allah, libatkanlah Allah tadi. Gitu. Menjemput jodoh dengan istighfar, menjemput jodoh dengan taubat, menjemput jodoh dengan musyawarah, menjemput jodoh dengan istikharah. Kalau semua sudah dilakuin, ternyata hati kita yakin, hati kita tetap cenderung sama orang itu, ya kan? Lanjutkan. Tapi kalau misalkan kita jadi ragu, Allah tunjukkan keburukan-keburukan atau Allah bukakan aib-aib orang yang ingin dinikahi itu, berarti itu adalah sinyal juga dari Allah kalau bukan dia jodoh kita. Ini berhubungan nih sama pertanyaan kedua dari Aina. Umi, kenapa ya saya gagal terus dalam urusan percintaan? Umi, kenapa sih saya sering patah hati dan dikecewakan? Umi, kenapa saya diselingkuhin? Kenapa saya diduain? Kenapa saya dikasarin gitu ya Mi? Gak ada yang bener Mi, cowok deketin saya tuh kenapa Mi? Nah, itu dia jawabannya. Karena mungkin niat untuk menjalin hubungannya bukan karena Allah. Allah sendiri yang bilang kalau niat menjalin hubungan yang halal, yang Allah ridho, ya kan? Karena cinta kepada Allah, maka Allah yang kasih rasa kasih dan sayang itu. Tujuan pernikahan apa? Mawaddah warahmah. Gitu. Jadi kenapa dikecewakan terus? Ya karena caranya salah, niatnya salah. Gitu. Orang yang niatnya benar, menjaga dalam taat aja pasti diuji pernikahannya, benar? Apalagi yang niatnya salah dan caranya salah. Jadi yuk perbaiki prosesnya, dijaga dari awal sampai akhir. Gitu. Dan ini berhubungan juga sama pertanyaan berikutnya Mi. Gimana caranya Mi kita
menjaga keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal, kepasrahan diri, menjemput jodoh, menerima takdir. Ya terima Neng, terima Mbak, terima Kak. Kalau emang bukan dia jodoh kita, terima. Kalau emang dia sakitin kita, alhamdulillah. Kenapa? Tandanya Allah kasih tahu bukan dia yang terbaik untuk kita, dan Allah sudah persiapkan jodoh yang jauh lebih baik untuk kita. Amin. Amin gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita terlena dengan rasa itu sendiri dan akhirnya menjalin hubungan yang haram. Gitu ya. Yang membuat kita kecewa ya karena berharapnya sama manusia, bukan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menyeimbangkan ikhtiar, lakukan tadi ya prosesnya dalam memperbaiki diri, di mana kita berupaya untuk memantaskan dan mempersiapkan diri serta menjalani proses ta'aruf, nazar, khitbah, akad, walimah sesuai syariatnya, dan juga terus berdoa dan jangan tinggalkan ibadah. Diperkuat ibadahnya terutama tahajudnya. Gitu. Kenapa? Karena tidak ada penghalang. Ketika kita bangun, orang-orang pada tidur, kita berserah, kita berpasrah, kita berdoa, kita meminta. Insya Allah tidak ada penghalang ya doa kita. Apalagi ditambah doa ibu. Masya Allah. Insya Allah tidak ada penghalangnya. Perbanyak istighfar juga supaya dipermudah jalannya. Gitu. Kemaksiatan akan menjadi penghalang untuk kebaikan. Semakin banyak maksiat, semakin sulit kita merasa hidup. Termasuk dalam penantian jodoh itu sendiri. Jadi jagalah diri dalam ketaatan, bersabarlah dalam penantian, karena Allah yang janjikan jodoh untuk kita. Tidak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan. Gitu kalau dari Umi. Jazakanallah khairan, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukannya si Awi ya? Iya ya. Ngapain sih ya? Gak tahu, kita samperin yuk. Ayo. Masih jangan main kayak gitu. Kenapa? Gak sehat tahu. Masuk Ultramilk dong. Susu segar alami dengan berbagai kandungan nutrisi. Nih. Ultramilk, ciptakan langkahmu, penuhi gizimu. Kembali lagi di Cahaya Hati. Perbaiki diri, raih cinta sejati. Alhamdulillah, sudah terjawab seluruh pertanyaan dan keresahan teman-teman serta kegalauan akan pencarian jodoh. Mudah-mudahan jawaban dari Umi bisa memudahkan teman-teman semua dalam ikhtiar untuk pencarian jodoh, kawan-kawan semua. Mungkin langsung masuk ke kesimpulan kita pada hari ini. Jodoh harus dinanti dengan kesabaran dan ketaatan. Meminta langsung kepada Allah, jodoh terbaik akan memberikan kita jalan untuk mendapatkan jodoh yang kita inginkan. Jodoh juga harus dicari dengan memperbaiki diri dan menjalani proses yang Allah ridhoi. Mungkin teman-teman sudah sampailah kita pada ujung acara. Terima kasih kepada seluruh penonton Cahaya Hati yang telah hadir pada hari ini. Saya Rifka Anissa selaku pembawa acara pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء يا من
في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من MC kita. Nengok. Nengok. Yang gak nanya, yang gak nanya. Kan ada 3 orang nanya tuh. Kembali lagi di Cahaya Hati. Action. Padahal Henny jangan nanya. Dia pakai polo palanya. Apa ya? Tidak ter Lalu cut. Masuk bocor. Dan akan diberikan mic oleh peserta yang lain. Terima kasih. Taruh. Action. Melon. Abis ini papaya. Abis ini semangka. Ya iya. Ini lagi ngapain ya? Gak tahu ya. Sama ya. Apa? Jangan pasang PSW lu ya. Udah. Abis makan nasi padang yang tadi. Aduh. Shit, muka gue. Dah.